Hello, good afternoon, my student. Good afternoon, class 8. How are you today? All fine? Okay. Okay, my students, Mrs. Lincha fine too. And now, the English lesson today, Mrs. Lincha will explain to you about the past continuous tense. The past continuous tense. And open your book, page 120. Oke? Oke ya. Pelajaran hari ini, Miss akan menjelaskan tentang past continuous tense. Ya, buka buku kalian halaman 120. Nih dia ya. The past continuous tense. Oke? Ya. Kita akan mempelajari bentuk past continuous ya. Kita akan mempelajari bentuk past continuous dengan menggunakan was atau were ya. Was atau were dengan bentuk verba negatif. Ya, negatif nih ya. Oke. Anak-anak bisa mengikuti ya. Kita akan mempelajari bentuk past continuous dengan menggunakan was atau were dengan bentuk negatif, positif. Ya, negatif dan positif. Paham ya? Oke, di sini kita melihat ada singular ya. Singular and plural. Look this one. Singular and plural ya. Singular di sini ini maksudnya adalah tunggal ya. Tunggal seperti I, she, he. Paham ya? Singular kita melihat subjeknya I, she, he. Sedangkan plural ini adalah jamak. Berarti lebih dari satu. We, you, they. Oke ya. Nah, kalau dia singular, subjeknya I, she, he, berarti dia ininya kita gunakan was. Oke? Ya. And plural, we, you, they, ini kita memakai were. Paham ya? Nah, kata kerjanya ditambahkan dengan akhiran ing. Ing ya, ini dari kata work jadi working. Paham? Oke ya, Miss ulangi. Singular itu I, she, he. Dia to-be-nya adalah was. And plural, jamak. Orangnya lebih dari satu, itu menggunakan we, you, they. To-be-nya adalah were. Kata kerjanya ditambahkan akhiran ing. Oke, anak-anak paham ya? Oke ya. Perhatikan di sini ya. Untuk kalimat positif berarti I was working. I was working. Contohnya ya. Boleh juga she was working. Ini untuk positif. Sedangkan untuk negatif, perhatikan untuk kalimat negatif berarti I was not atau wasn't. Ya. I was plus not karena dia bentuk negatif. Paham ya? I was not atau wasn't working. Atau boleh juga she was not working. Nah, itu dia penggunaannya ya, penempatan dari masing-masing to be. We were not. Kalau dia bentuk negatif. We were not working. Lalu bagaimana kalau untuk penggunaan interrogatif? Bis sudah sering jelaskan, kalau interrogatif berarti to be-nya ada di awal. Oke, look this one. Was I? Nah, ya, was I working? To be-nya ada di depan, diikuti dengan subjek, kemudian kata kerja yang ditambahkan akhiran ing. Dan tidak lupa kita menggunakan tanda tanya. Ya. Kalau yang jamak seperti apa? Nih. Were, we. Were ini adalah to be. Kalau we, you, and they, ini adalah subjek. Ditambahkan dengan kata kerja akhiran ing. Nah, seperti itu. Ya, anak-anak ya, penggunaan dari positif, negatif, dan interrogatif dalam past continuous tense. Oke, paham ya? Mengerti yang Miss jelaskan? Kalian lihat ke bukunya ya, perhatikan buku kalian. Oke, next number 2. We use past continuous tense. Ya, kita menggunakan bentuk lampau. Di sini kita menggunakan bentuk
bentuk lampau ya. Bentuk lampau di sini ini berbicara tentang kejadian ya, kejadian tertentu di masa lalu, kejadian tertentu di masa lalu ya. To talk about a specific moment in the past. Okay, to talk about a specific moment in the past. Jadi kita berbicara tentang momen tertentu di masa lalu ya. Contohnya seperti apa? One night it was raining very hard. One night it was raining very hard. Snow White was growing prettier and prettier ya. Di sini kita melihat contohnya tadi dikatakan bahwa ya kita sedang membicarakan momen tertentu di masa lalu. Contohnya suatu malam saat itu hujan sangat deras ya. Suatu malam saat itu hujan sangat deras. Nah, berarti kan sudah suatu malam, berarti sudah lewat ya, kejadiannya sudah berlalu. Kemudian number 2, Snow White, putri salju tumbuh cantik. Ya. Putri salju tumbuh semakin cantik dan cantik. Nah, ini berbicara tentang sebuah kejadian yang tengah terjadi saat aksi lain terjadi. Nah, ini maksudnya seperti apa? Berarti ada dua kejadian yang terjadi. Ini dijelaskan ya. Oke ya, dari kedua contoh ini ya. Ini jadi berbicara tentang sebuah kejadian yang tengah terjadi saat aksi lain terjadi. Misalnya seperti apa? Nih ya, to talk about an action which ya. To talk about an action which was in the middle of happening. Middle of happening ya. Nah, di sini dijelaskan kalau ini tadi bukannya, ini maksudnya tadi berbicara tentang momen kejadian tertentu di masa lalu. Nah, untuk yang ini, untuk yang to talk about ini ya, berbicara tentang sebuah aksi yang tengah terjadi saat aksi lain terjadi. Jadi ada dua kejadian, Ini menjelaskan juga tentang past continuous tense ya. Ada kejadian yang terjadi, berarti ada dua. Contohnya, Cinderella and Prince Charming were dancing when the clock struck 12. Nah, ya. Di mana ada dua kejadian? Di sini dijelaskan ya, contohnya Cinderella dan pangeran tampan sedang menari saat jam menunjukkan pukul 12. Nah, saat mereka sedang menari, ini jam 12 di sini dijelaskan ya, Cinderella dan pangeran tampan sedang menari saat jam menunjukkan pukul 12. Berarti ada kejadian lagi. Ada dua kejadian. Ini yang pertama in the middle of happening, dan ini adalah kejadian yang selanjutnya. Nah ya, paham ya? Cinderella dan pangeran tampan sedang menari saat jam menunjukkan pukul 12. Ya, ada kejadian di tengah kejadian. Ngerti anak-anak ya? Cinderella dan pangeran tampan sedang menari saat jam menunjukkan pukul 12. Nah, itu dia ya contohnya. Kemudian yang kedua, calon arang was sleeping when Ratna Mangali stole her magic book. Calon arang sedang tidur saat Ratna Mangali mencuri buku ajaibnya. Nah, berarti ada dua kejadian. Yang satu sedang tidur, yang satu mengambil buku. Calon arang sedang tidur saat Ratna Mangali mencuri, ya. Mencuri saat Ratna Mangali mencuri buku. Tadi dikatakan apa? Buku ajaibnya. Nah, seperti itu, ya. Nah, ada dua kejadian. Dan yang ketiga, when Maurice entered the castle. Nah, seperti ini ya. Yang ketiganya, saat Maurice masuk ke kastil, hujan sangat deras. It was raining very hard. Ada dua kejadian juga di sini terjadi, ya. Sometimes we use when or while with past continuous. Kadang-kadang kita gunakan
saat dengan masa lalu terus menerus ya. Kadang-kadang ya kita menggunakan kata when ya dengan kejadian yang terus menerus. Oke ya. When Snow White, example. When Snow White was sleeping, ya di situ ada contohnya. Ketika Putri Salju sedang tidur di atas tempat tidur kecil, para kurcaci pulang ke rumah. Para kurcaci pulang ke rumah. Nah, itu dia ya. The Drowies come. Para kurcaci pulang saat Putri Salju sedang tidur di salah satu. Nah, ya. Di salah satu tempat tidur yang kecil. Nah, jadi di sini dijelaskan juga ya. Kadang-kadang kita juga bisa menggunakan ketika sesuatu terjadi ketika sesuatu kejadian yang sudah terjadi ya. Seperti tadi dikatakan, ketika Putri Salju sedang tidur di atas tempat tidur kecil, para kurcaci pulang. Nah, ini dia ya. Oke ya, anak-anak mengerti penjelasan tentang past continuous tense? Paham ya? Tadi sudah jelaskan past continuous tense itu menjelaskan bentuk lampau yang sudah terjadi ya, dan bisa juga we use past continuous tense untuk menjelaskan kejadian yang terjadi dengan bersamaan. Oke, paham kelas 8 penjelasan siang hari ini? Oke ya. Oke, baiklah anak-anakku, sampai di sini dulu penjelasan dari Miss Linca ya tentang past continuous tense. Anak-anak harus dengar baik-baik, simak baik-baik penjelasan Miss pada hari ini ya. Oke, semuanya Miss ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga anak-anak bisa menerima, bisa mengerti pelajaran hari ini. Oke, my student, thank you for attention to Mrs. Linca, and I say you bye-bye, good afternoon.